Mas Fahri, pendapatnya tentang BWM Jawa Timur memiliki untuk dijadikan masjid di Spanyol itu gimana tanggapannya? Ya, itu kedatangan para pimpinan BWM ke Spanyol itu dulu kan karena undangan duta besar Pak Muhammad Najib. Itu kebetulan memang orang Muhammadiyah gitu, jadi diundang ke sana dan kemudian menemukan satu tempat, satu gereja besar di daerah Alcalá ya kalau nggak salah, itu kayaknya 15 menitan dari Madrid, ibu kotanya. Dan memang antara hidup dan mati tuh, tinggal berapa, 15 jamaah atau berapa, dan rencananya memang mau dijual kan. Dari situlah Pak Saad dari penjelasannya mengatakan bahwa ini kesempatan untuk diakuisisi atau dibeli, karena secara historis dulu kan Islam besar di sana kan, di eranya Andalusia atau Abdurrahman Ad-Dakhil itu. Dan kalau dinominalkan harganya, dirupiahkan ini sekitar 45 miliar kan, 3 juta euro. Wah, itu besar sekali loh. Dan ketika berita itu muncul, ada teman yang komentar kan di YouTube, di media online kan banyak yang komentari, itu buang-buang duit aja itu. Uang segitu tuh kalau dibangun di Indonesia, atau untuk setidaknya untuk membayari guru-guru sekolah Muhammadiyah yang gajinya masih kecil kan banyak sekali kan sekolah-sekolah Muhammadiyah yang gurunya gajinya tak seberapa gitu. Tapi kita juga harus ingat loh, karena lembaga Muhammadiyah itu baik sekolah, rumah sakit, perguruan tinggi itu biasanya tumbuh dari bawah gitu. Dan rata-rata memang mau menonjolkan kemandirian. Jadi kita mungkin bagi orang luar mudah saja kan, duit segitu kan mending dialokasikan ke yang lain. Tapi kan masalahnya pengelolaan keuangan itu kan daerah masing-masing. Seperti kita di Blitar, ya meskipun secara lembaga kepemilikannya PP, tapi kan pengelolaannya daerah. Jadi memang nggak semudah kayaknya ini duit dipindah ke sana, ini duit dipindah ke sana gitu kan. Karena tumbuhnya itu dari bawah gitu. Dan rata-rata sekolah-sekolah yang antara hidup dan mati pun juga meskipun dalam keadaan yang kekurangan, tapi gengsi juga kadang-kadang meminta ke PP untuk perbaikan itu kan. Kalaupun ada bantuan biasanya berkaitan dengan pengembangan skill, jadi pelatihan, manajemen gitu, yang jadi tidak kemudian dikasih uang untuk gaji dan sebagainya itu kan, karena pengalokasiannya kan juga macam-macam. Itu yang perlu juga dipahami. Jadi kadang-kadang kita ini organisasi Fatpadab itu menulis Muhammadiyah itu organisasi terkaya di dunia kan, tapi kok masih ada guru-guru yang gajinya kecil gitu kan. Dan itu semakin mencederai rasa kemanusiaan ketika misalnya BWM Jatim juga ingin membeli gereja yang jauh di sana dengan harga yang sangat mahal gitu. Meskipun kita juga harus menyadari bahwa memang prioritasnya itu kan macam-macam, masing-masing punya prioritas, dan Muhammadiyah sebagai organisasi memang ya nggak ada salahnya juga kalau go internasional, ada di Malaysia, ada di Australia, terus punya cabang sekolahan di Korea Selatan ya, terus juga punya TK di Mesir kan, terus sekarang mau membeli gereja. Ya meskipun menurut saya itu mungkin waktunya bakal lama ya. Nah, ini ada yang bilang ini bahwa Pak Saad membeli gereja di Spanyol adalah untuk menaikkan pamornya untuk bisa masuk ke PP, Mas. Itu gimana? Ketika beliau seperti itu mungkin terkesan bahwa ternyata BWM Jatim itu punya banyak duit ya. Nah, terus ketika orang mikir BWM Jatim punya banyak duit, siapa sih ketuanya? Oh, Pak Saad gitu kan. Pak Saad berarti sukses dalam memimpin ya. Saya nggak tahu ya, mungkin efek nggak langsungnya. Tapi Pak Saad itu, karena saya termasuk yang cukup dekat, dalam arti bukan dekat secara personal ya, karena beliau itu dosen di kampus yang saya juga kuliah di situ, meskipun beda fakultas dan nggak pernah diajar langsung. Kayaknya beliau itu bukan tipe yang suka ini sih, apa istilahnya orang sekarang itu, Ingin caper ataupun pencitraan gitu, enggak sih. Bahkan untuk gelar guru besarnya aja kayaknya Pak Saad itu sampai pensiunnya pun bukan tidak kompeten. Pak Saad itu pinter banget loh orangnya. Wah, itu salah satu kiai yang intelek lah, itu ulama intelek gitu. Tapi kan beliau untuk mengurus gelar guru besarnya aja kayaknya juga agak nggak terlalu peduli lah untuk urusan-urusan yang seperti pencitraan dan sebagainya. Harus kan udah profesor tuh beliau tuh.
sampai pensiunnya kan belum profesor. Kalaupun nanti beliau dapat profesor, biasanya lebih ke seperti profesor emeritus ya, yang artinya gelar profesor diberikan ketika beliau udah pensiun kan banyak kan yang seperti itu. Artinya, dan Pak saat itu posisinya di PP sangat dibutuhkan memang, apalagi setelah meninggalnya Profesor Yunahar Ilyas ya, orang yang concern pada ilmu usul fikih dan sebagainya itu ya kayaknya Pak saat itu. Jadi kayaknya seperti itu ya, komentar sekilas terkait gereja di Spanyol. Oke, siap. Terima kasih Mas Fari. Oke.